Shalom Pastor, apakah boleh saya memberikan perpuluhan kepada gereja lain yang menurut saya gereja itu lebih membutuhkan? Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh, kita harus ngerti konsep alokasi atau konsep posting gitu ya. Nah, misalnya kulkas atau lemari es, itu kan tempat untuk menyimpan atau mendinginkan atau membekukan makanan, minuman, dan sebagainya. Sedangkan lemari pakaian, itu misalnya adalah tempat untuk menyimpan pakaian atau handuk dan sejenisnya. Nah, hal seperti ini jangan dicampur gitu ya. Masa kita simpan pakaian di lemari es ataupun sebaliknya. Nah, begitu pula dengan perpuluhan. Perpuluhan pada dasarnya adalah mengembalikan sebagian atau 1/10 income penghasilan bersih kita pada Tuhan melalui gereja lokal di mana kita makan dalam tanda kutip, di mana kita berjemaat, di mana kita bertumbuh di sana. Nah, esensi perpuluhan sebenarnya bukankah pemberian, tetapi adalah mengembalikan. Jadi perpuluhan juga bukan masalah beban-bebanan. Apakah kita terbeban di sini atau kita terbeban di situ gitu ya. Memang kalau kita sudah berjemaat di gereja lokal, kita sudah bertumbuh, kita sudah berjemaat di sana gitu ya. Seperti saya nih contohnya, saya sebagai anggota Jemaat GMS Surabaya Barat, saya melihat bahwa saya dapat berkat rohani di sini gitu ya. Terus saya juga bertumbuh di sini. Terus juga anak-anak saya juga bertumbuh di sini sama seperti kita gitu ya, semua di antara kita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita ini sudah mempercayakan hidup kita gitu ya di ibadah umum, anak-anak kita di Eagle Kids Sekolah Minggu atau misalnya di Teens atau di Youth di AUG gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu bahwa Gereja Marceron berkomitmen juga untuk mendirikan bagi Tuhan 1.000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus, dan kita juga tahu bahwa setiap sen persembahan yang diberikan kepada Gereja Marceron dikelola dengan penuh tanggung jawab dan disalurkan dengan penuh ke arah visi, fokus ke visi. Kenapa kita harus mengalihkan alokasi perpuluhan itu dengan alasan ke gereja lain yang lebih membutuhkan? Kalau misalnya kita mau bantu gereja lain, sebenarnya nih gitu, kita bisa pakai dana atau alokasi di luar alokasi atau postingnya perpuluhan. Misalnya nih, kita mau bantu dengan alokasi sebagai persembahan pribadi kita untuk misi atau persembahan pribadi kita untuk diakonia. Nah, itu kelihatannya akan lebih tepat. Jadi kita tidak pakai untuk yang perpuluhan. Jadi sebaiknya kita jangan sampai mencampur adukan konsep antara perpuluhan, misi, diakonia, dan sebagainya. Ternyata sering kita bisa berpikir ya, di satu sisi yang lain, jujur kadang agak susah untuk menentukan ini gereja kriterianya membutuhkan atau tidak membutuhkan. Misalnya kalau kita bantu satu gereja lain gitu ya, yang kita rasa kita membutuhkan, tapi ternyata Tuhan juga memberkati lewat pemberian kita atau juga pastinya pemberian orang lain, dan gereja ini juga bertumbuh dan akhirnya gereja ini mampu. Nah, terus akhirnya ketika kita memutuskan oke, kita stop alokasi perpuluhan kita di sini lalu kita pindahkan ke gereja lain. Nah, ini kan jadi agak-agak canggung, agak-agak ribet atau rancu gitu ya. Kenapa? Karena ini alokasi perpuluhan. Kalau gitu namanya bukan perpuluhan lagi, namanya kan seperti sedekah, karena kita sekarang bisa mengalih-alihkan dengan sesuai keinginan kita kan. Jadi sebagai kesimpulan, saya rasa sebenarnya kita sudah jelas. Kita dari volunteer gitu ya, kita sebagai jemaat yang benar-benar kita mencintai Tuhan dan kita mau memberi pada Tuhan dan kita mau mengembalikan juga pada Tuhan berupa perpuluhan. Mari kita dukung visi dan misi dari Tuhan Yesus Kristus, amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, melalui Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat, untuk kita juga mendirikan 1.000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus untuk mendukung amanat agung sampai menjangkau jiwa sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan memberkati.